Baik, terima kasih Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hormat saya buat Ibu Bapak yang menghadiri forum diskusi refleksi 16 tahun perdamaian Aceh. Temanya siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Ini temanya satir dan penuh makna juga ini. Jadi kalau kita bicara refleksi, saya juga punya refleksi pribadi, Munawar. Jadi dari refleksi pribadi saya ini berangkat pengalaman ketika konflik Aceh dan pasca konflik atau ketika terjadi MOU Helsinki. Refleksi ini kemudian saya tuangkan dalam satu kalimat pendek, yaitu dalam perang harus ada cinta. Dalam cinta tidak boleh ada perang. Nah, ini ingin saya maknakan begini. Ketika perang Aceh itu telah mengajarkan kita betapa perang itu menghancurkan segala sendi kehidupan masyarakat dan negara. Ya, penderitaan, memori traumatik, dan berbagai hal yang kemudian diwarisi sampai hari ini, yang belum sembuh atau belum dipulihkan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh negara yang punya otoritas untuk memulih itu. Nah, yang kedua, dalam cinta tidak boleh ada perang, itu ingin saya kasih penegasan bahwa begini, ketika kita berkomitmen dengan perdamaian, maka sudah tidak relevan lagi kita bicara narasi-narasi tentang perang, narasi-narasi tentang tuntutan merdeka dalam artian berpisah secara teritorial ya dengan NKRI. Karena kenapa? Karena kita hari ini belum berhasil untuk mengubah keterpurukan kita ketika konflik ya dengan situasi yang hari ini kita rasakan ketika perdamaian Aceh. Nah, itu poin saya yang pertama. Jadi saya mengingatkan kalau kita merefleksikan perdamaian itu, jangan kemudian kita terus-menerus menarasikan hal-hal yang destruktif, yang kemudian menutup realitas lain yang hari ini juga sangat penting untuk diulas sebagai bagian kita hidup bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa poin Munawar yang ingin saya kemukakan pada malam ini ya, dalam refleksi 16 tahun ini. Pertama, terkait MOU Helsinki ini. Kalau kita bicara MOU Helsinki, ada sumbangsih yang sangat besar ya dari perspektif hak asasi manusia yang disumbangkan oleh MOU Helsinki ini kepada Indonesia. Nah, sumbangsih itu terdapat pada poin 2.1. Ya, pemerintah Indonesia harus mematuhi Kovenan Kembar. Ya, Kovenan Kembar ini kovenan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Nah, ini dua instrumen hukum internasional yang sangat penting dalam berbicara hak asasi manusia. Kedua kovenan ini kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang hak ekonomi sosial budaya dan Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil politik, tentang hak sipil dan politik. Nah, dua aturan ini itu berbicara dari aspek asasi manusia. Ketika berbicara dari rumpun hak ekonomi sosial budaya, dalam konsep asasi manusia itu negara diminta berperan aktif. Ya. Berperan aktif, negara yang dimaksud di sini mengacu kepada ketentuan di Undang-Undang Dasar 45. Ya. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Negara yang dimaksud adalah pemerintah. Pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat kabupaten. Nah, 4 aspek itu penting untuk dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya kalau ini dipahami, persoalan-persoalan tadi yang didiskusikan, kemiskinan, kemudian keterpurukan dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan segala macam itu tertuang di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 itu tentang hak ekonomi sosial budaya. Nah, dalam konsep ini hak asasi manusia, jadi negara itu diminta berperan aktif. Nah, itu satu sumbangsi penting untuk Indonesia. Kalau kita bicara temanya itu siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, ini selain untuk pemerintah Indonesia juga sangat berguna buat masyarakat Aceh, terutama para korban dan warga yang ada di Aceh.
Itu poin pertama. Poin kedua saya, mungkin karena waktunya sudah sangat malam, saya persingkat-persingkat. Nah, yang kedua, ini kan Munawar, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ini era masyarakat informasi. Di era sekarang ini butuh kecepatan dan ketepatan. Ya, butuh terobosan-terobosan atau breakthrough, ya, untuk mendorong kemajuan di Aceh. Jadi narasi-narasinya itu bukan lagi hanya sebatas narasi-narasi jargon atau retorika yang tidak bisa dilihat secara implementatif, ya, dalam menjawab permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kita tadi beberapa pihak menolak, misalnya menyebutkan Aceh itu sebagai daerah yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Secara data kita harus menerima fakta itu secara data. Meskipun data itu kemudian harus dibantah. Nah, bantahan itu tidak bisa dengan mengemukakan bahwa orang Aceh pakai emas, orang Aceh ada motor, orang Aceh bisa nongkrong. Tidak bisa. Itu bukan apple to apple untuk membantah data itu. Bantahan itu harus punya variabel. Ya, harus ada indikator-indikator untuk menjelaskan kenapa kita menolak Aceh sebagai daerah tidak termiskin. Gitu. Apa indikatornya, apa variabel. Nah, ruang diskusi itu yang harus dibangun dan ruang-ruang persoalan itu yang harus dibedah. Itu yang kedua soal kemiskinan. Saya juga tadi mengkomparasi antara Aceh dengan Kabupaten Bogor. Karena saya tinggal di Kabupaten Bogor, jadi kalau saya komparasi jumlah penduduk Aceh itu hanya sekitar 5,3 juta. Ya. Penduduk Kabupaten Bogor itu 6 juta, kabupaten loh, 6 juta. Ya, jumlah APBD Kabupaten Bogor itu cuma 7,6 triliun. Aceh 16,7 triliun. Tetapi jumlah orang miskin di Aceh itu 15%. Separuh dari jumlah orang miskin di Kabupaten Bogor. Jadi kalau mau saya bilang, yang diurus di Aceh itu baru setingkat kabupaten di Pulau Jawa ini, atau di Jawa Barat. Jadi kita jangan terlalu reaktif juga dan menolak kritik-kritik, apalagi kita kemudian membantahnya itu dengan argumentasi-argumentasi yang tidak punya solusi konstruktifnya itu seperti apa dalam menjawab permasalahan di Aceh. Nah, kemudian tadi saya juga mengikuti ada banyak sekali nasihat-nasihat dari para pembicara sebelumnya. Kita itu harus turun ke masyarakat, harus membuming, ya, mendengar aspirasi-aspirasi di masyarakat atau dengan korban dan sebagainya. Nah, saya melihat ada banyak pernyataan demikian, tapi pada praktiknya sedikit sekali yang melakukan demikian. Saya bukan orang proposisi terhadap Presiden Jokowi, tapi saya ingin bilang Presiden Jokowi tanpa bicara dia melakukan, turun ketemu dengan masyarakat, ya, dia melakukan langkah-langkah yang praktis, taktis, strategis, tapi dia taktis, strategis dia melakukan tindakan. Nah, berbeda dengan kita, ya, kita di sini ya tentu yang saya maksud adalah orang-orang yang punya otoritas baik di eksekutif maupun di legislatif yang selalu membaca teks, ya, dalam merespon persoalan-persoalan di masyarakat. Itu tidak menjawab akar masalah yang ada di Papua, yang ada di Aceh. Dan yang ketiga, pengalaman perdamaian Aceh itu menurut saya modalitas penting. Banyak pihak ingin tahu atau penasaran dengan keberhasilan damai Aceh. Saya setidaknya sudah ada 10 orang, ya kebanyakannya orang-orang luar dari Indonesia yang melakukan penelitian disertasi terkait perdamaian di Aceh, termasuk soal keadilan transisi. Nah, keadilan transisi atau transitional justice itu harus dipahami, mungkin saya ingin meluruskan sedikit, ada 4 aspek dalam transitional justice itu. Pertama bicara tentang kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, katakanlah kita sebut di sejak era 76 sampai 2005 sebelum Aceh damai. Nah, itu kebenaran. Kebenaran itu harus diurai dan diluruskan. Kenapa penting kebenaran? Agar tidak terjadi disinformasi atas peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Ini penting buat pembelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua bicara aspek keadilan. Nah, keadilan ini, definisi keadilan itu bermacam-macam. Masing-masing korban punya definisi tentang keadilan.
Tapi pada prinsipnya adalah keadilan itu bagaimana para aktor-aktor yang terlibat dalam konflik secara hukum harus dimintai pertanggungjawaban hukum, gitu. Dan mereka mendapatkan para korban ini mendapatkan haknya. Nah itu aspek kedua kalau bicara keadilan transisi. Nah yang ketiga bicara tentang reparasi. Nah reparasi ini adalah pemulihan. Kalau bicara secara normatif, reparasi ini terdiri dari 3 komponen. Ada kompensasi, ganti rugi, kemudian ada rehabilitasi, pemulihan, dan yang ketiga ada restitusi. Ada 3 komponen itu. Di Indonesia ini sudah banyak instrumen hukum yang bicara tentang 3 komponen ini. Nah di Aceh sejak 2003 kalau saya tidak salah sampai berdirinya Badan Reintegrasi Aceh sudah banyak disalurkan bantuan-bantuan baik diat dan sebagainya yang kemudian dimaknai sebagai kompensasi. Sebenarnya itu bukan kompensasi. Ya. Nah, jadi 3 aspek ini penting untuk kembali dilihat oleh pemerintah dan masyarakat tentunya ya. Jadi pemulihan itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat. Nah, saya ingin bicara sedikit soal pemulihan. Ya, kemudian yang keempat aspeknya reformasi institusi. Ini bicara keadilan transisi. Nah, jadi ke instansi-instansi pemerintah di Aceh, legislatif, eksekutif, dan berbagai instansi yang lain juga harus mulai merubah paradigma, merubah cara kerja, ya kemudian berubah birokrasi yang terlalu ribet, yang terlalu jelimet, yang terlalu harus dilayani gitu. Jadi harus berubah. Ini bukan lagi era kita menjadi raja di hadapan masyarakat, tapi bagaimana era kita menjadi melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, itu 4 hal soal keadilan transisi. Nah, saya percepat Munawar, mungkin langsung pada rekomendasi. Rekomendasi pertama saya ketika kita bicara soal refleksi ini, ya pertama soal kemiskinan. Harus ada upaya yang terbaru dalam menjawab persoalan kemiskinan ini. Nah, saya sepakat misalnya harus ada tim ya untuk merumuskan ulang apa yang sebenarnya terjadi di Aceh, baik dari aspek kemiskinan maupun dari aspek yang lain. Itu satu. Yang kedua, bicara dari aspek hukum. Harus ada rumusan politik hukum untuk Aceh. Misalnya tadi bicara soal syariat Islam. Apakah syariat Islam yang ada hari ini itu sudah menjawab kebutuhan masyarakat? Hukum itu dia harus memenuhi azas, ya, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tadi ulama sudah menyampaikan, syariat Islam ini sangat eksklusif gitu, dan tidak menciptakan ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah itu harus ada upaya terbaru di situ. Nah terus yang terakhir, yang keempat bicara soal kemiskinan juga, tapi penting hal juga sekarang ini diperjelas status kepemilikan tanah. Tanah-tanah di Aceh itu harus diurus. Ini bisa menjadi potensi konflik ini. Jadi tanah itu harus jelas kepemilikannya. Nah ini juga berhubung ada orang tua Aceh, tokoh Aceh yang jadi Menteri ATR atau Kepala BPN, Menteri ATR dan Kepala BPN, itu harus mulai diurus tanah-tanah di Aceh itu. Karena sengketa tanah itu bisa menjadi masalah besar di Aceh nantinya. Saya belajar dari pengalaman di Papua, ketika saya urus kasus-kasus di Papua, itu banyak masalah-masalah seperti itu. Bahkan di Jakarta sendiri sengketa tanah itu juga masih banyak terjadi. Nah, jangan sampai Aceh ke depan juga mengalami hal serupa, karena itu bisa menjadi konflik. Saya pikir itu Munawar, dan yang terakhir tadi sudah disampaikan bahwa pengadilan HAM, KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, nah itu menjadi penting untuk dikasih perhatian ya. Jadi bagaimana kedua mekanisme ini bisa berjalan maksimal di Aceh. Pengadilan HAM belum terbentuk, KKR sudah terbentuk, tapi jalannya pelan-pelan karena tidak didukung oleh pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi politik. Nah, pesan terakhir saya, diskusi-diskusi begini Munawar memang harus lebih konstruktif dalam melihat kemajuan Aceh. Bukan lagi membawa Aceh ke dalam jurang pertarungan gagasan yang ngajaknya perang, bukan lagi perang. Ini bukan lagi era untuk berperang, tapi era untuk mengadu atau berkonfrontasi secara ilmiah, secara pengalaman empiris, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh. Ya, saya kira itu Munawar, karena waktunya sangat singkat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ferry sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasinya. Ini langsung kita minta kepada Kak Jud Husna. Jud Asmaul Husna sebagai aktivis perempuan Aceh. Silakan Kak.